Ray YouTube channel. Wah, Kak, kita di YouTube. Kita mau ibadah hari ini. Nah, sebelum ibadah, tau nggak sih Kak, sebelum kita ibadah coba dilihat tuh. Cahayanya tuh di luar tuh cahaya terang indah banget kan Kak ya. Wow. Iya, jadi kita akan bernyanyi. Judulnya apa Kak? Seindah siang bersinar terang. Tuhan itu mengasihi kita loh, dengan diberikannya kita siang yang cerah, sore yang teduh. Tuhan akan sayang sama kita. Kita nyanyi bareng-bareng ya. Ayo. Seindah siang disinari terang, cara Tuhan mengasihiku. Seindah petang dengan angin sejuk, cara Tuhan mengasihiku. Tuhanku lembut dan penyayang, dan aku mengasihi Dia. Kasih-Nya besar, agung dan mulia, cara Tuhan mengasihiku. Kita nyanyikan sekali lagi ya. Seindah siang disinari terang, cara Tuhan mengasihiku. Seindah petang dengan angin sejuk, cara Tuhan mengasihiku. Tuhanku lembut dan penyayang, dan aku mengasihi Dia. Kasih-Nya besar, agung dan mulia, cara Tuhan mengasihiku. Adik-adik, mari kita bersatu dalam doa ya. Allah Bapa yang baik yang berada dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur Tuhan atas berkat-Mu pada hari ini sehingga kami dapat melakukan kebaktian sekolah minggu di rumah kami masing-masing tanpa kekurangan suatu apapun. Tuhan berkati kami Tuhan agar kami dapat mengerti firman-Mu Tuhan dan dapat kami lakukan pada kehidupan sehari-hari. Ampunilah dosa kami Tuhan maupun sengaja dan tidak sengaja. Hanya di dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Aduh, aku bersyukur banget nih Kak hari ini. Wih, bersyukur kenapa tuh Kak? Karena aku masih bisa bernafas, masih bisa hidup. Wow, luar biasa iya ya Kak ya. Wah, habis ini kita bakalan nyanyiin lagu yang bersyukur juga loh Kak. Iya, biar kita bersyukur sama Tuhan dengan cara nyanyikan Bersyukurlah kepada Tuhan. Yuk. Mana nih suaranya adik-adik? Harus semangat dong Kak, udah memuji Tuhan ya. Benar banget. Ayo semuanya berdiri ya. Kita siap-siap nih untuk bernyanyi buat Tuhan. Oke. Haleluya, ku memuji-Mu Tuhan, karena kasih-Mu tak berkesudahan. Biar yang bernafas memuji Sang Raja, di atas gunung dan di dalam samudra. Tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku melompat bagimu, sebab rahmat-Mu baru setiap hari. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Bawasannya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya.
na 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 na. Haleluya, ku memuji-Mu Tuhan, kasih-Mu tak berkesudahan. Biar bernafas memuji Sang Raja, di atas gunung dan di dalam samudra. Tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku melompat bagimu, seperamah-Mu baru setiap hari. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Kawasannya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Na 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 na. Halo baby, gimana nih kabarnya? Pasti baik semua ya. Sekarang kita punya segmen baru nih. Kalau udah ngeliat kayak gini-gini ada kamera banyak nih. Berarti kita mau ada ngobrol Alkitab bareng Guru Sekolah Minggu. Yeay! Nah, sekarang kita punya tamu nih. Bisa dibilang tamu nggak ya? Kita punya kakak Guru Sekolah Minggu kita yang kece, yaitu Bang Anggi. Hai Bang Anggi. Halo guys semuanya. Iya, Bang Anggi ngapain di sini? Aku kayaknya bukan tamu deh Kak. Apa sih? Kan aku di sini cuma nemenin Kakak aja. Iya, gitu. biar nggak sendirian ya. Iya. Tapi tetap aja nih adik-adik kita pakai protokol kesehatan, pakai masker dan jaraknya harus dijaga. Oke, sebelum kita mulai ibadahnya kita mau berdoa dulu ya. Yuk Bang, pimpin doanya. Oke, kita sama-sama berdoa ya. Bapa yang baik yang bertata dalam kerajaan surga, terima kasih pada hari ini Engkau telah memberikan kami ya Tuhan karunia sehingga kami di sini bisa bersama-sama mendengarkan tentang firman-Mu ya Bapa. Berkati agar apapun yang akan kami dengarkan setelah ini bisa menjadi tuntunan kami di kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Oke. Amin. Gimana nih Bang, kabarnya baik ya? Luar biasa. Kalau Terus, misalnya mau ibadah berarti harus luar biasa sih Kak. Bener Beneran. banget. Oke. Nah sebelum kita mau ngobrol-ngobrol nih ya, kita mau buka Alkitab dulu ya Bang. Kita Oke. buka Alkitabnya dari Lukas 10 ayat 25 sampai 37. Yuk adik-adiknya buka semua ya. Lukas 10 ayat 25 sampai 37. Ya Bang, kita baca ya. Abang baca deh, Abang baca Oke, semuanya. aku yang baca ya Kak ya. Yuk. Orang Samaria yang murah hati. Pada suatu kali berdirilah seorang ahli Taurat untuk mencobai Yesus. Katanya, Guru, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal? Jawab Yesus kepadanya, apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Apa yang kau baca di sana? Jawab orang itu, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu dan dengan segenap akal budimu dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kata Yesus kepadanya, jawabmu itu benar. Perbuatlah demikian maka engkau akan hidup. Tetapi untuk membenarkan dirinya, orang itu berkata kepada Yesus, dan siapakah sesamaku manusia? Jawab Yesus, adalah orang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Ia jatuh ke tangan penyamun-penyamun yang bukan saja merampoknya habis-habisan, tetapi yang juga memukulnya dan yang sesudah itu pergi meninggalkannya setengah mati. Kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu. Ia melihat orang itu tetapi ia melewatinya dari seberang jalan. Demikian juga seorang Lewi datang ke tempat itu. Tetapi ia melihat orang itu, ia melewatinya dari seberang jalan. Lalu datang seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu. Dan ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan.
Ia pergi kepadanya lalu membalut luka-lukanya. Sesudah itu ia menyiraminya dengan minyak dan anggur. Kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri, lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Keesokan harinya ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu. Katanya, rawatlah dia dan jika kau belanjakan lebih dari ini, aku akan menggantinya. Waktu aku kembali, siapakah di antara ketiga orang ini? Menurut pendapatmu adalah sama-sama manusia dari orang yang jatuh ke tangan penyamun itu. Jawab orang itu, orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya. Kata Yesus kepadanya, pergilah dan perbuatlah demikian. Wih, panjang ya ayat kita hari Panjang, ini ya. waduh. Oh iya Bang, mau flashback nih dari yang minggu lalu. Minggu lalu itu kan kita bahas tentang perumpamaan nih. Sekarang Oke. kita juga bahas perumpamaan nih Bang. Kira-kira perumpamaan tentang apa nih? Ya kalau dilihat tentang perumpamaan, benar-benar kayak minggu lalu ya Kak ya, kalau kita ngomong-ngomong. Perumpamaan tentang 3 orang yang datang kepada orang-orang yang terluka. Ada orang yang cuman ngelihatin, ada orang yang pura-pura nggak tahu, ada orang yang benar-benar membantu nih Kak. Oh iya. Bener Oh iya, banget. Bang, sebelumnya tahu nggak sih sejarahnya nih? Kan di sini ada tulisannya nih orang Samaria. Tahu nggak sih Bang, orang Samaria itu yang kayak gimana sih? Katanya sih Kak, katanya nih orang Samaria itu orang-orang yang terbuli nggak sih? Bukan dibilang dibully ya, bener sih. Bukan dibully ya, istilahnya itu kayak diasingkan gitu loh. Kayak berbeda dari yang itu, dari Iya, bangsa iya. Israel yang sekarang ini. Padahal dulunya mereka adalah sama-sama keturunan dari Yusuf sendiri, dari Yakub sendiri. Oh, gitu. gitu. Tapi memang kalau lihat-lihat dari cerita-cerita yang dari Alkitab lainnya ya, dari kitab-kitab lainnya, emang kayak orang Samaria itu kayak dikucilkan, terus ya kayak dianggap hina lah sama orang Yahudi yang ada di Alkitab selama ini Pokoknya ya. orang Samaria itu orang yang diremehkan berarti ya kan sama orang-orang sekitar. Benar-benar. Tapi kita coba lihat lagi Bang, tadi kan Abang bilang ada 3 nih ya orangnya. Yang pertama ada orang imam, yang kedua ada orang Lewi, yang ketiga ada orang Samaria. Nah 2 orang ini padahal apa ya, orang yang paling terpandang lah Kak ya. Benar-benar. orang paling terpandang di Israel. Tapi kok kenapa orang-orang terpandang ini malah nggak menolong ya? Tapi malah orang yang selama ini kita nggak duga-duga gitu loh Bang. Bahkan orang yang kita anggap terpandang, pinter, terus habis itu imam itu kan berarti dia itu adalah kalau misalnya kita bilang kayak pendeta gitu kan Kak. Yang memimpin ibadah zaman dulu gitu ya. Tapi malah kayak gitu. Ya, nah kadang itu ya kalau kita lihat dari ayat ini ya, kita itu kadang aja itu bisa mendapat pertolongan dari orang yang nggak terduga gitu loh. Misalnya nih ada yang berbuat jahat ke kita, tapi tiba-tiba dia bisa nolong kita gitu loh ya Bang Yang. Kalau Abang sendiri ada pengalamannya nggak sih Bang tentang kayak gini? Berarti kayak ceritanya orang yang kita nggak suka, tapi tiba-tiba nolong kita gitu kan? Bisa. Aku pernah sih Kak kayak gitu. Oh gimana? Sebenarnya bukan orang yang aku nggak suka sih Kak, itu lebih ke orangnya itu cuek banget. Jadi sebelumnya itu orangnya cuek, kayak kita nggak kenal sama dia nggak kenal sama kita. Kita kayak nganggep ini orang kok pendiam banget sih. Tapi suatu hari aku tuh ada kesusahan. Tapi bukan kesusahan, aku kan waktu itu masih SMP nih Kak ya. Iya. Bukan kesusahan di ulangan ya. Kayaknya aku tahu daerahnya kemana ini. Kesusahan mengerjakan soal PR gitu. Aku tuh pengen belajar nih. Gimana sih caranya ini, caranya itu. Teman-temanku itu pelit banget semuanya Kak. Yang aku kenal itu pelit, yang aku sahabat-sahabatku yang pintar-pintar itu juga pelit, gak mau ngasih tahu gitu. Tapi ada satu orang ini yang aku anggap cuek dan gak tahu aku gak tahu dia. Aku tanyain kan terpaksa nih, kita gak punya jalan lain nih. Akhirnya aku tanya dia. Dia itu bantuin gitu loh Kak. Maksudnya tanpa pikir panjang dia langsung menjelaskan ke aku gimana caranya, gimana cara ngerjainnya. Itu termasuk gak sih Kak kayak gitu? Bisa. Kadang kan orang yang memang cuek, tapi sebenarnya dia perhatian sama kita. Kayak tadi kan mungkin dia kayak apa ya, istilahnya sekarang itu kayak orang introvert gitu loh Bang, yang kayak sebenarnya dia mau nolong tapi gak berani gitu ya. Itu sih selama ini juga yang jadi apa ya, kesulitan aku untuk kayak
kadang itu bantu orang lain itu kayak susah gitu loh Bang, kayak aduh bantu nggak ya, bantu enggak gitu ya. Berarti Jadi kita harus benar-benar mengerti ya, kayak di dunia ini orang itu nggak sama seperti yang kita pandang, orang itu berbeda-beda gitu kan Kak. ada caranya masing-masing orang untuk benar-benar. menolong gitu ya. Iya, Sama iya. seperti kita juga. Nah sama juga seperti orang Samaria. Kalau orang, mungkin kalau ceritanya ini kayak orang Samaria itu dianggap hina, dianggap enggak ya rendah lah. Tapi ternyata dialah yang mempunyai iman yang paling besar daripada dua orang itu tadi gitu sih. Nah tadi ya ada ayat yang menarik nih Bang. Di Lukas 10 ayat 27. Itu apa ya, hukum kasih itu Bang. Kita baca ya bareng-bareng ya. Ayo. 1, 2, 3. Jawab orang itu, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu, dan dengan segenap akal budimu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Nah itu dua kasih itu ya Bang ya, paling terkenal ya Bang. Pernah dengar gak ayat ini? Pernah, aku pernah dengar. Pertama kan kita diajari untuk mengasihi Tuhan ya Bang ya. Benar. Dengan segenap hati, dengan segenap akal budi, pokoknya yang semua kita punya di dalam diri kita gitu ya Bang ya. Habis itu yang kedua, ada kata-katanya kasihilah sesamamu manusia. seperti kamu mengasihi dirimu sendiri. Nah sekarang yang jadi pertanyaan nih Bang, kita sudah mengasihi diri kita sendiri enggak? Kakak nanya aku nih. Aduh aku juga gak bisa jawab Iya nih. Sebenarnya kasihi diri sendiri itu kayak gimana ya kalau ngomongnya ya? Mulai kayak kalau aku ya, kayak kita mulai mengasihi diri sendiri, kayak kita itu belajar untuk menerima apa adanya kita gitu loh. Kita punya kekurangan, kita punya kelebihan, kita harus menerimanya dengan segenap hati. Iya Kak, sebenarnya hidup sehat itu juga termasuk mengasihi diri sendiri gak sih? Bener banget, apalagi kalau di masa pandemi ini ya Bang ya. Iya. Untuk menolong sesama itu bukan dengan cara kita harus kayak kontak langsung gitu ya. Benar. Dengan tidak berkontak langsung dengan orang-orang, kita juga sudah mengasihi orang lain. Memang caranya agak beda ya Bang ya daripada cara kita biasanya gitu ya. Kita kayak biasanya itu kayak kita nolong ada yang jatuh, oh kita bantu berdiri sekarang gitu kan ya. gak bisa gitu kan Kak. Gak bisa, karena Iya. kita harus menjaga dari virus corona. Bener banget. Jadi cara kita membantu orang itu banyak banget dan gak kehitung jumlahnya. Gak usah khawatir kita kebingungan untuk membantu orang kan Kak. Oh iya nih Kak, Apa tuh? ngomong-ngomong masalah Samaria nih. Samaria ini kan orang yang dikucilkan tuh. Pasti stres banget gak sih Kak? Aku juga sering sih kayak orang Samaria gitu. Jadi dikucilin akhirnya stres dan gak tahu harus ngapain. Nah, aku punya cara nih Bang untuk kita lebih mencintai diri kita sendiri dulu ya sebelum kita mencintai atau mengasihi orang lain ya. Oh iya, ada dengan ini kasih juga ya. namanya adalah butterfly hug. Butterfly hug. Butterfly adalah kupu-kupu, hug adalah peluk. Hah, Kupu-kupu pelukan apa kupu-kupu? sih? Apa itu Kak? Caranya kayak gini nih Bang. Gimana? Tangannya ini kita taruh di pundak ya. Oke. Buat silang gini. And then? Terus kayak kita ucapin setelah kita kayak malam-malam ini enaknya ya. Kita Iya. kalau mau tidur kan kita udah capek tuh. Udah capek belajar, udah capek kayak kerja atau beraktivitas lah ya. Yap, benar banget. Kita bilang kayak gini, mungkin kayak kita punya masalah gitu ya. Kita tepuk-tepuk pundak kita sambil bilang kamu sudah bekerja dengan keras. Kayak kupu-kupu ya kayak gini. Iya kayak gerakan kupu-kupu kan, makanya dibilang butterfly hug. Apalagi kayak gerakan meluk gitu ya Bang ya. Sambil kita bareng-bareng ya Bang kita ucapin kamu sudah bekerja keras. Yuk 1, 2, 3. Kamu sudah bekerja keras. Nah kayak lebih plong gitu ya. Bener banget. Wih, itu bisa juga ya berarti jadi cara untuk mengasihi diri sendiri ya Kak ya. Karena dari Alkitab sendiri kita juga diajari untuk mengasihi diri kita sendiri dulu. Gimana kita mau mengasihi orang lain sedangkan diri kita sendiri belum kita sayangi sendiri gitu Berarti ya. yang nomor 1 itu kebahagiaan kita dulu, baru kita pikirkan kebahagiaan orang lain ya Kak. Lebih tepatnya sih kita bisa merasakan bagaimana sih orang lain bahagia ketika kita sudah bahagia. Bagus banget tuh Kak. Jadi kita bahagia bersama nih ya ceritanya. Iya. Wah keren. Ketika kita semua bahagia, nama Tuhan juga akan dipermuliakan. Wih, seru banget ya Kak hari ini pembahasannya.
Oke, kita udah selesai nih hari ini. Kita mau berdoa dulu, kita tutup ibadah pada bukan ibadah ya, khotbah benar doang banget. ya. Oke, kita tutup khotbah pada hari ini ya. Mari Ya, kita ayo, Kak. bersatu dalam doa. Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, terima kasih karena Engkau telah membimbing kami dalam mendengarkan firman Tuhan pada hari ini. Kiranya apa yang kami bahas pada hari ini bisa menjadi pedoman kami Tuhan dalam kehidupan sehari-hari. Ajarilah kami Tuhan untuk selalu berbuat kasih kepada sesama kami untuk memuliakan nama-Mu Tuhan. Terlebih juga Tuhan, ajarilah kami untuk menyayangi diri kami sendiri Tuhan. Dengan menyayangi diri sendiri kami juga akan bisa menyayangi orang lain yang di sekitar kami Tuhan. Ya Tuhan, doa ini kami sampaikan ke dalam tangan-Mu dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Amin. Yeay. Selamat Terima hari kasih Minggu. adik-adik, selamat hari Minggu Dadah. semuanya. Pengumuman. Nah, pengumumannya yang pertama, kita tetap gereja di rumah aja dengan menonton HKBP YouTube channel. Pengumuman yang kedua yaitu ayat bulanannya ya Dek, jangan lupa dihafalkan. Diambil dari Yosua 24 ayat 15. Iya, dihafalkan terus dikirim ke kakaknya ya. Oke. Nah, sekarang kita bakal nyanyi lagu. KASIH. Nah, sambil mengumpulkan persembahan ya, dilipat yang rapi. Yuk. Siapa nih yang mengasihi Yesus? Aku dong Kak. Kita nyanyi bareng-bareng ya. Ayo. KASIH 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 Lagi ya. KASIH 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 itu sabar, tidak mudah marah. Sayang kepada teman, seperti kasih Yesus. Kita nyanyi sekali lagi ya. Yuk. KASIH 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 KASIH. KASIH 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 itu apa? Kasih itu sabar, Tidak mudah marah. sayang kepada teman, seperti kasih Yesus. Seperti apa? Seperti kasih Yesus. Adik-adik, mari kita berdoa. Bapa kami Tuhan Allah yang Maha Kuasa yang bertata di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih kami kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami, kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Persembahan kami pada hari ini, kiranya Tuhan terimalah dengan senang hati. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya.
Ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Kiranya Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajahnya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Amin. Halo baby. Welcome back. Come back to Halo baby. Welcome back to HKBP YouTube channel. Kenapa aku bergerak? Oke, gak apa-apa. Iya, Yang itu kita loh, Kak. bersyukur dengan nyanyi. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab ayat bulanannya diambil dari Yosua ayat 24 sampai 15 dihafalkan di Ya, mana semangatnya? Wuh, gitu ya? Bukan, Beda Kak. lagi dong. Oh gitu. Yuk kita ulang Kak. Yuk. Oh iya nih Kak. Heeh. Ini kita, ya ampun. Oh. Oh iya salah ya.